Bismillahirrahmanirrahim. Melalui presentasi PowerPoint ini, saya akan menjelaskan mengenai aspek biokimia mata dan proses penglihatan. Berikut adalah tujuan umum pembelajaran untuk materi ini. Ya, diharapkan setelah selesai mempelajari materi ini, mahasiswa dapat mencapai tujuan pembelajaran pertama, yaitu menjelaskan metabolisme spesifik pada bagian-bagian mata dan peran fisiologisnya. Untuk bagian-bagian mata tentu telah dipelajari melalui materi anatomi dan histologi, sehingga pada materi biokimia ini akan membahas bagaimana reaksi atau jalur metabolisme spesifik pada beberapa bagian mata yang berperan penting dalam mempertahankan integritas jaringan sehingga mata dapat berfungsi dengan baik dalam memperantarai proses penglihatan. Ya, kemudian untuk tujuan pembelajaran kedua, mahasiswa dapat membedakan dan menjelaskan masing-masing karakteristik dan fungsi fotoreseptor pada mata. Pada bagian ini akan membahas struktur dan karakteristik molekul fotoreseptor. Kemudian yang ketiga, menjelaskan peran vitamin A dalam mekanisme molekuler transduksi visual. Pada blok biomedik 1 yang lalu, mahasiswa telah mempelajari struktur, fungsi, dan sumber vitamin A, sehingga pada materi ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai bentuk aktif dari vitamin A dan mekanisme molekulernya dalam proses penglihatan. Terakhir adalah mahasiswa dapat menjelaskan prinsip dasar penglihatan warna dan dasar molekuler buta warna, yang akan membahas mengenai aspek klinik biokimia penglihatan ini, mengapa seseorang bisa mengalami gangguan dalam penglihatan warna, pada prinsip dasar penglihatannya, dan kemudian apa yang mendasari mekanisme terjadinya seseorang bisa mengalami gangguan penglihatan warna atau bahkan mengalami buta warna. Slide ini menunjukkan sasaran pembelajaran yang merupakan uraian rinci dari tujuan pembelajaran mengenai kompetensi atau tambahan pengetahuan apa yang mahasiswa peroleh setelah mempelajari materi ini. Silakan mahasiswa membaca sasaran pembelajaran ini dengan seksama sebagai panduan untuk mengetahui kompetensi minimal apa yang harus dicapai setelah menyelesaikan materi ini, setelah selesai mempelajari materi ini. Ya, sebagai pendahuluan, mata merupakan perpanjangan dari sistem saraf, di mana mata sebagai jalur tempat masuknya cahaya dengan berbagai pengaturan yang tingkat tinggi yang canggih, yang berlangsung pada bagian-bagian mata seperti yang mahasiswa pelajari pada materi fisiologi, hingga cahaya sampai pada retina dengan bantuan fotoreseptor mengubah cahaya menjadi impuls saraf yang signalnya kemudian ditangkap oleh otak, yang kemudian otaklah mentranslasikan signal tersebut menjadi benda, gambar, tulisan, dan lain-lain. Nah, seperti halnya proses fisiologis lainnya di dalam tubuh, proses penglihatan pun membutuhkan energi sehingga proses ini dapat berlangsung atau berjalan dengan baik. Mata sebagai bagian dari sistem saraf pusat menggunakan bahan bakar metabolik utama berupa glukosa untuk menghasilkan ATP. Kemudian ATP yang dihasilkan digunakan pada mata untuk
berbagai proses penglihatan, termasuk mempertahankan kejernihan bagian-bagian mata seperti kornea dan lensa yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Baik, mari kita pelajari metabolisme spesifik pada mata, dimulai dengan metabolisme pada kornea. Ya. Metabolisme glukosa yang aktif pada kornea meliputi 35% baik yang berlangsung secara aerob maupun anaerob. Nah, pada glikolisis anaerobik, laktat yang dihasilkan melalui jalur metabolisme ini akan dimanfaatkan sebagai substrat metabolik, ya, akan diuptake oleh sel tetangganya atau sel di sekelilingnya yang bersifat aerobik, yang mampu melaksanakan metabolisme secara oksidatif, ya, di mana kondisi ini dapat mencegah terjadinya penurunan pH akibat penumpukan laktat. Ya, kita tahu laktat sifatnya asam. Hal ini merupakan fenomena metabolik yang sering terjadi, ya, sebagai bentuk simbiosis metabolisme, ya, yang disebut sebagai laktat shuttle. Ini juga terjadi pada otak, ya, interaksi antara glia dengan neuron, kemudian pada otot, ya, pada otot yang sel-sel otot yang serat putih, ya, yang miskin mitokondria, kemudian dengan sel otot dengan serabut merah, itu juga terjadi interaksi atau simbiosis metabolisme. Nah, keadaan ini juga terjadi pada kornea, sebab kornea melaksanakan glikolisis tipe aerobik dan anaerobik, dan kemudian laktatnya yang diproduksi oleh bagian yang melakukan metabolisme anaerobik di uptake atau diambil oleh sel yang bersifat aerob oksidatif, ya, dan kemudian mengkonversi laktat menjadi pirufat, kemudian masuk ke jalur oksidatif, ya. Nah, selanjutnya tentu dari proses glikolisis baik aerobik maupun anaerobik akan terbentuk ATP, ya. ATP yang dihasilkan melalui proses glikolisis ini terutama digunakan untuk, ya, kerja dari ATP driven water pump, di mana pompa ini mengatur kandungan air di dalam stroma kornea, ya. Jadi ingat lagi kembali apa stroma kornea dengan membuka materi histologinya, ya. Nah, dengan adanya water pump ini, ya, yang mengatur atau meregulasi kecukupan air pada stroma kornea, ini akan menciptakan atau menjaga stabilitas kebeningan atau kejernihan dari kornea, di mana kita tahu cahaya pertama kali masuk melintasi kornea sehingga dibutuhkan jaringan yang memiliki tingkat kejernihan yang baik, yang tinggi, ya. Kemudian 60% dari metabolisme glukosa itu adalah jalur heksosa monofosfat, ya. Sel-sel epitel kornea memiliki aktivitas HMP atau heksosa monofosfat yang tinggi, ya, bahkan tertinggi, di mana tujuan jalur ini terutama untuk memproduksi NADPH, ya. NADPH ini merupakan koenzim bagi glutathione reduktase yang mengkatalisis reaksi reduksi glutathione disulfida GSSG menjadi 2 glutathione reduksi atau GSH, ya. Coba diingat-ingat lagi kembali metabolisme karbohidrat yang telah dipelajari pada blok Bimedik 1 dan kemudian apa peran dari GSSG kemudian menjadi GSH, ya, yang juga nanti insya Allah akan kita singgung pada slide berikutnya. Nah, slide ini mengingatkan kembali mengenai bagaimana jalur HMP pada metabolisme glukosa, ya. Saya tidak akan jelaskan, ya, cukup sebagai pengingat bagi kalian dan kemudian jika lupa, ya, bisa kalian buka lagi kembali materi biokimia yang lalu.
Nah, inilah makna dari 65% aktivitas HMP bagi kornea. Ya. Sebagai lapisan terdepan dari bola mata, epitel kornea bersifat permeabel terhadap oksigen atmosfer. Ya, kita buka mata, kemudian tereksposlah jaringan mata kita dengan lingkungan sekitar, termasuk juga dengan oksigen atmosfer. Ya, nah kemudian karena epitel kornea bersifat permeabel terhadap oksigen atmosfer, maka oksigen yang masuk ke dalam jaringan itu berpotensi untuk membentuk senyawa oksigen reaktif ya, atau oksigen reaktif spesies ya. Kalian sudah tahu itu, atau disingkat ROS ya, di mana ROS ini pada tingkat tertentu berbahaya bagi jaringan, termasuk juga kornea kita ya. Nah, tadi sudah dijelaskan melalui proses heksosom monofosfat dihasilkan NADPH ya, dan kemudian ada aktivitas glutathione reduktase berperan melindungi kornea dengan cara menetralisir senyawa oksigen aktif tadi ya. Bagaimana caranya? Ini kita lihat ya, di mana NADPH dan glutathione reduktase ini berperan di dalam mengatalisis reaksi perubahan GSSG, kemudian menjadi GSH ya. GSH yang terbentuk ini ya, atau glutathione tereduksi ini berfungsi sebagai antioksidan. Inilah yang akan menetralisir ROS yang terbentuk pada jaringan kornea, sehingga tidak ada peningkatan jumlah ROS melampaui antioksidannya ya, sehingga ROS yang terbentuk dapat segera dinetralisir dan tidak berpotensi untuk merusak jaringan kornea seperti itu, sehingga dapat membantu atau mempertahankan kejernihan dari kornea karena tidak terjadi kerusakan jaringan yang disebabkan karena ROS tadi. Baik ya, selanjutnya kita berpindah ke metabolisme spesifik pada lensa. Ya, lensa merupakan bagian mata yang tidak memiliki suplai darah ya, sehingga memperoleh nutrien dari humor aqueous. Ingat ya, nutrien atau nutrisi yang sampai di lensa itu berasal dari humor aqueous ya. Komponen utama lensa itu adalah air ya, 65% air, dan berikutnya adalah protein. Nah, sekitar 35 sampai 40%. Di mana protein lensa ini secara spesifik namanya adalah alfa, beta, dan gamma kristalin ya, yang berperan untuk menentukan indeks refraktif ya bagi mata. Di fisiologi kalian sudah belajar bagaimana lensa ini bekerja di dalam proses penglihatan ya, dan untuk menunjang aktivitas fisiologis tersebut, ternyata di dalam lensa itu terdapat protein khusus yang namanya kristalin, alfa, beta, dan gamma, yang berperan sebagai indeks refraktif tadi. Ya. Kemudian protein-protein lensa ini di mana disintesis ya, dia disintesis oleh lapisan epitel yang terdapat pada bagian tepi dari lensa. Nanti cek lagi kembali struktur lensa dan epitel tepinya pada histologi. Kemudian fungsi utama dari protein lensa ini adalah itu tadi, mempertahankan kejernihan lensa ya sebagai komponen indeks refraktif ya. Ini senantiasa dipertahankan dalam kondisi yang disebut sebagai clear crystalline state ya. Jadi kondisi di mana protein kristalin ini harus dalam kondisi jernih atau bening secara terus-menerus. Lalu bagaimana metabolisme energi yang berlangsung pada lensa? Seperti halnya kornea, metabolisme energi pada lensa adalah terutama metabolisme glukosa dengan estimasi sebagai berikut ya, 85% glikolisis anaerobik, kemudian 3% siklus asam trikarboksilat ya, atau siklus Krebs,
dan sisanya masuk jalur heksosa monofosfat atau pentosa fosfat pathway. Ya, ATP yang dihasilkan terutama digunakan untuk mempertahankan keseimbangan osmotik ya melalui aktivitas Na+, K+ exchange ATPase. Ya, jadi ATP yang dihasilkan oleh jalur tadi ya, 85% anaerobik dan 3% tricarboxylic acid cycle itu dipakai untuk kerja dari ATPase ya, enzim ATPase yang membutuhkan substrat berupa ATP yang mengatur keseimbangan osmotik pada lensa. Ya, protein-protein lensa ini bersifat spesifik terhadap berbagai hal ya. Yang pertama itu adanya perubahan oksidasi reduksi ya, berarti dia sensitif terhadap terbentuknya reaktif oksigen spesies ya yang berbahaya bagi struktur protein-protein lensa atau kristalin tadi. Kemudian protein-protein lensa juga bersifat sensitif terhadap osmolaritas ya. Jadi kalau terjadi gangguan pada tadi Na+, K+ exchange ATPase, maka itu akan berbahaya bagi osmolaritas dari lensa dan kemudian dapat mempengaruhi protein-protein lensa dan akhirnya menyebabkan gangguan pada kebeningan atau kejernihan lensa. Kemudian peningkatan konsentrasi metabolit ya, jadi nanti akan kita lihat pada proses penuaan terjadi peningkatan penumpukan dari metabolit terutama protein yang kemudian akan menyebabkan gangguan juga pada kejernihan dari lensa akibat terjadinya penumpukan agregat protein-protein ya. Nanti kita lihat. Kemudian yang terakhir itu adalah radiasi sinar UV. Jadi sinar UV itu baik yang sifatnya buatan ya, yang bukan UV alamiah maupun UV yang berasal dari sinar matahari itu berbahaya bagi protein-protein kristalin yang terdapat di dalam lensa. Makanya ada kacamata khusus ya yang berfungsi untuk filter bagi UV masuk ke dalam organ mata ya. Nah, bagaimana metabolisme glukosa di dalam lensa ini membantu mempertahankan integritas dan kejernihan lensa? Itu akan kita lihat pada slide berikutnya. Baik, untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan pada slide sebelumnya ya, mari kita lihat jalur metabolisme yang berlangsung pada lensa. Ini ringkasannya seperti ini ya. Untuk jalur glikolisisnya tidak dimunculkan pada gambar ini ya. Namun seperti yang telah disampaikan pada slide sebelumnya, ATP yang dihasilkan melalui jalur metabolisme glikolisis yang berlangsung pada lensa itu dipakai untuk mempertahankan keseimbangan osmotik lensa melalui kerja ATPase ya, yaitu Na plus K plus exchanging ATPase. Sebagaimana yang telah disebutkan juga bahwa protein-protein kristalin itu sangat sensitif terhadap perubahan osmotik yang terjadi di dalam lensa sehingga keseimbangan osmotik harus terus dijaga dan untuk menjaga keseimbangan osmotik tersebut dibutuhkan sejumlah ATP untuk menjalankan aktivitas dari Na+, K+ exchanging ATPase ya. Nah, keseimbangan osmotik ini kemudian ya seperti halnya keseimbangan redoks pada kornea ya, kita tahu tadi sudah disebutkan selain sensitif terhadap osmolaritas, protein-protein kristalin juga sensitif terhadap gangguan keseimbangan redoks sehingga seperti pada kornea, keseimbangan redoks juga diperantarai oleh jalur HMP shunt ya, yang menghasilkan NADPH dan kemudian NADPH ini berperan di dalam proses siklus perubahan GSSG menjadi GSSH ya,
yang bermanfaat untuk menjaga keseimbangan redoks melalui fungsinya sebagai antioksidan alamiah, ya. Nah, kemudian di sini tampak ada aldolase reduktase yang juga berperan di dalam pembentukan NADPH, ya. Siklus pembentukan NADPH dari NADP. Kemudian di sini ada tertulis polialdehidrogenase, ya. Ini merupakan dua enzim yang potensial mengubah glukosa menjadi sorbitol dan kemudian sorbitol menjadi fruktosa, ya. Tentu ada syarat di mana atau kapan kedua enzim ini aktif, ini yang akan kita pelajari pada slide berikutnya. Ya, baik. Sebelum kita lanjut membahas mengenai dua enzim ya yang berperan pada metabolisme glukosa pada lensa ya yang disebutkan terakhir yaitu aldose reduktase dan polialdehidrogenase, kita lihat dulu di sini mengenai fakta ya. Leading causes ya, jadi penyebab gangguan penglihatan hingga kebutaan di seluruh dunia ya. Kita lihat di sini 39%-nya itu berasal dari atau yang didasari oleh adanya kelainan pada mata yang disebut sebagai katarak ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada persentase yang lebih kecil dari gangguan penglihatan atau bahkan kebutaan yang disebabkan oleh berbagai macam gangguan-gangguan pada penglihatan ya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut mengenai katarak. Ini kita bisa bandingkan antara bagaimana seharusnya penglihatan yang normal, kemudian kalau terjadi katarak tampaknya seperti ada selaput yang membatasi sehingga penglihatan menjadi kabur ya. Kemudian ini ada glaukoma dan ada proses degenerasi yang terjadi pada mata sehingga penglihatan menjadi kabur ya. Nah, kita tidak akan bahas yang lain, kita fokus pada katarak. Mengapa? Karena patomekanisme terjadinya katarak ini erat kaitannya dengan kedua enzim yang kita sebutkan pada slide tadi. Ya, katarak merupakan kekeruhan ya yang terjadi pada lensa mata. Terdapat dua tipe utama dari katarak. Yang pertama adalah katarak senil ya. Untuk katarak senil ini perubahan arsitektur protein-protein lensa ya, terutama kristalin tadi terjadi akibat proses penuaan atau aging ya, di mana pada proses aging ya, salah satu karakteristik atau hallmark of aging itu adalah terjadinya penurunan dalam menjaga keseimbangan protein atau proteostasis ya. Kalian masih ingat dulu kita pernah mempelajari mengenai proteostasis ini atau homeostasis protein ya. Nah, akibat adanya penurunan dari proteostasis ini, maka protein-protein, terutama kristalin yang ada di dalam lensa, yang seharusnya mengalami proses turnover, ya, ini mengalami penumpukan karena proses turnover yang berjalan lambat dibandingkan dengan pada saat usia muda, ya. Nah, lambatnya proses protein turnover ini menyebabkan protein-protein kristalin yang rusak ya, yang seharusnya diganti dengan protein yang baru, itu mengalami penumpukan atau agregat pada lensa, di dalam lensa, sehingga menyebabkan terjadinya kekeruhan pada lensa. Tadi karena ada yang menghalangi akibat penumpukan agregat tadi, maka tampaklah seperti gambar tadi ya, gambar dua anak tadi terlihat kabur, dan semakin banyak penumpukan kristalin pada lensa itu akan menyebabkan lensa akan semakin keruh, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya kebutaan ya, itu pada katarak senil.
Nah, untuk katarak diabetik ya, yang bentuk yang kedua atau tipe kedua dari katarak, ini dasarnya adalah hilangnya kontrol osmolaritas lensa. Tadi kita sudah pelajari kan, osmolaritas lensa, osmolaritas itu sangat penting di dalam menentukan kejerihan lensa, ya. Nah, apa yang mendasari adanya atau gangguan kontrol pada osmolaritas lensa ini, yaitu peningkatan dua aktivitas enzim itu tadi yang disebut aldolase reduktase dan poliol dehidrogenase. Selanjutnya kita akan lihat pada slide berikutnya. Ya, baik, tentu kalian masih ingat ya, karena belum terlalu lama berlalu ketika kita mempelajari mengenai peran hormonal dalam meregulasi metabolisme ya. Ketika kita mempelajari mengenai insulin dan counter regulatory hormon. Tentu ketika kita mempelajari materi tersebut ada disinggung mengenai kondisi di mana terjadinya peningkatan konsentrasi gula atau glukosa di dalam darah ya, yang sering terjadi atau yang merupakan karakteristik utama dari diabetes mellitus ya. Nah, konsentrasi glukosa yang tinggi itu menyebabkan heksokinase ya, enzim yang berperan untuk memfosforilasi glukosa menjadi glukosa 6 fosfat itu mengalami saturasi. Jadi kondisi hiperglikemia yang terus-menerus menyebabkan heksokinase ini jenuh ya di dalam mengkonversi glukosa menjadi glukosa 6 fosfat ya. Dan kemudian akan tingginya ya, karena lambatnya glukosa ini dikonversi menjadi glukosa 6 fosfat dan tingginya konsentrasi glukosa ini menyebabkan nilai Km, kalian masih ingat nilai Km ya, konstanta Michaelis Menten ya, yang dimana konsentrasi yang dibutuhkan oleh suatu enzim untuk bisa bekerja lebih lanjut sehingga mencapai Vmax-nya, kecepatan maksimalnya ya, masih ingat kan? Nah, kemudian rupanya aldosa reduktase ini mempunyai nilai Km ya terhadap glukosa itu sebesar kurang lebih 200 milimolar, sehingga ketika konsentrasi glukosa di darah itu mencapai 200 milimolar ya, maka aktivitas aldolase ini meningkat. Dia akan bekerja mengubah glukosa menjadi sorbitol ya. Nah, kemudian ada enzim yang kedua yaitu poliol dehidrogenase. Nah, poliol dehidrogenase ini selanjutnya akan mengubah sorbitol menjadi fruktosa. Nah, sebagaimana yang kalian pelajari juga pada metabolisme karbohidrat ya, fruktosa yang terbentuk ini melalui reaksi poliol dehidrogenase selanjutnya dapat masuk ke jalur glikolisis ya. Coba kalian cek kembali jalur glikolisis kalian ya. Namun pada kondisi diabetes mellitus ya, dengan kadar glukosa darah yang tidak terkontrol, kecepatan reaksi pada jalur glikolisis tidak mampu dengan cepat mencegah glukosa, memecah glukosa tadi ya, ditambah lagi dengan kejenuhan dari heksokinase ya, sehingga sebagian akan masuk ke jalur ini ya, aktifnya aldosa reduktase, kemudian membentuk sorbitol ya, nilai Km ini tercapai terus untuk aldosa reduktase. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi penumpukan dari sorbitol ya, karena toh juga ketika diubah menjadi fruktosa akan sulit juga untuk masuk ke jalur glikolisis ya. Nah, sorbitol ini cenderung terakumulasi di dalam lensa ya, dan meningkatkan osmolalitas lensa. Kembali lagi tadi kita bahas bagaimana pentingnya keseimbangan osmolaritas lensa ini dijaga ya. Nah, akibat peningkatan osmolaritas lensa ini ya, karena terjadinya akumulasi sorbitol tadi, itu kemudian mengganggu struktur dari kristalin ya, yang menyebabkan
sorbitol ini melekat atau menempel, berinteraksi dengan molekul kristalin, akhirnya struktur kristalin menjadi rusak, menyebabkan protein-protein lensa ini mudah teragregasi dan mengalami proses denaturasi yang agregatnya menumpuk pada lensa, menyebabkan lensa jadi kabur, ya, seperti yang terjadi pada katarak senior. Seperti itu. Ya, baik, selanjutnya bagaimana dengan metabolisme yang berlangsung pada retina, ya. Retina memiliki kebutuhan yang tinggi akan glukosa, ya, karena di situ terjadi proses perubahan cahaya menjadi impuls saraf, ya, tentu membutuhkan banyak reaksi kimiawi dan membutuhkan ATP. Nah, seperti halnya dengan bagian lain dari jaringan mata, metabolisme energi utama itu terutama berasal dari metabolisme glukosa, ya, baik secara aerobik maupun anaerobik, namun lebih didominasi oleh glikolisis secara aerobik, ya. Nah, karena ada peran dari glikolisis anaerobik, meskipun secara persentase lebih rendah dibandingkan dengan aerobik, tapi tetap terbentuk laktat, ya, maka terjadi juga apa yang disebut sebagai laktat shuttle seperti yang sudah kita bahas pada slide bagian awal, ya. Kemudian kebutuhan energi, ya, dalam hal ini adalah ATP, pada keadaan terang dan gelap itu ada perbedaan, ya. Nah, untuk glikolisis anaerobik ini tidak terlalu berbeda, ya, berlangsung sekitar 16% kebutuhan energi dalam bentuk ATP itu dihasilkan melalui glikolisis anaerobik baik pada keadaan gelap maupun terang, ya. Namun kemudian ini berbeda pada saat kondisi gelap, ya, ini lebih banyak dibutuhkan ATP dan diproduksi melalui jalur fosforilasi oksidatif, ya, secara aerobik berarti sekitar 84%, ya, pada kondisi gelap. Sementara kondisi terang ini relatif sedikit membutuhkan ATP dan kebutuhan ATP yang berasal dari proses fosforilasi oksidatif itu sekitar 61%. Nah, ATP ini kemudian dipakai untuk apa, ya, di dalam jaringan retina ini? Ya, ATP yang dihasilkan terutama digunakan untuk aktivitas sama seperti yang terjadi pada jaringan yang lain, yaitu untuk aktivitas ATPase, terutama NK plus natrium plus kalium plus ATPase, action ATPase. Begitu juga dengan kalsium 2 plus ATPase dan aktivitas-aktivitas enzim lain, ya, yang mengkatalisis reaksi pada proses yang berlangsung di dalam retina yang membutuhkan ATP. Oke, baik, ya. Di sini merupakan ringkasan dari jalur metabolisme yang berlangsung di dalam retina, ya, di mana pada dasarnya merupakan aktivitas saraf, ya, yang berlangsung di retina tersebut. Ya, kita lihat di sini aliran darah, ya, yang menuju ke retina itu tentu membawa glukosa dan terjadi proses penggunaan glukosa, ya, atau metabolisme glukosa, ya, melalui jalur oksidatif terutama, ya, yang tadi kita sudah lihat lebih dominan oksidatif, hanya 16% saja yang secara anaerobik, ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan proses fosforilasi oksidatif dan terbentuklah ATP, sehingga pada bagian ini kita sebut sebagai energy generating, ya, jadi proses pembentukan ATP, siklus pembentukan ATP. Nah, kemudian ATP yang dihasilkan melalui proses energy generating ini tadi yang telah disebutkan akan dipakai untuk aktivitas Na plus, K plus ATPase dan ATPase yang lain. Tadi disebutkan adalah kalsium 2 plus ATPase. Nah, aktivitas ATPase ini terutama mengatur aliran elektrolit tadi yang berperan penting di dalam proses terjadinya membran repolarization, kemudian depolarization. Jadi aktivitas ATPase itu berperan di dalam proses
itu tadi polarisasi dari membran, dan kemudian terbentuklah impuls saraf, ya, sehingga pada bagian ini itu kita sebut sebagai energy consuming, ya. Nah, kemudian karena ATP dipakai, tentu ATP di sini terjadi hidrolisis, dan hidrolisis ATP itu menghasilkan ADP. ADP inilah yang kemudian nanti akan diresintesiskan untuk digunakan pada pembentuk ADP ini diresintesis pada proses pembentukan ATP melalui jalur fosforilasi oksidatif. Masih ingat kan bagaimana fosforilasi oksidatif bekerja, ya, ATP sintase memfosforilasi ADP untuk menghasilkan ATP. Begitu siklus yang terjadi seterusnya di dalam membentuk ATP, dan kemudian ATP dipakai untuk kerja ATPase, dan ATPase ini berperan untuk proses pembentukan impuls saraf. Baik, kita telah selesai untuk tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai metabolisme pada bagian-bagian mata, ya, metabolisme spesifik pada bagian-bagian mata. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran kedua mengenai sel fotoreseptor, ya. Jadi sel fotoreseptor ini merupakan sel khusus yang terdapat pada retina mata yang bertanggung jawab mengubah cahaya menjadi signal yang dikirim ke otak, ya. Terdapat dua jenis fotoreseptor, sel fotoreseptor, yaitu sel rod dan sel kon, ya. Nah, dengan adanya fotoreseptor pada manusia, ini manusia memiliki kemampuan untuk melihat pada malam hari, ya. Mungkin kita sudah rasakan atau alami ini setiap hari di dalam kehidupan kita, meskipun pada malam hari kurang cahaya, ya, kita cahayanya redup, ya, misalnya kita mematikan lampu pada malam hari, namun kita masih tetap dapat melihat bayangan benda, ya, meskipun tidak secara detail, tapi gambaran kasar dari sekeliling kita itu masih tetap kita bisa lihat, ya. Nah, kemudian dengan adanya fotoreseptor ini pun juga menyebabkan manusia, ya, dapat melihat warna-warni yang ada di sekeliling kita. Nah, ini adalah lapisan retina, ya, yang dilihat dari mikroskop elektron, ya, dan kemudian dibuat skematiknya seperti ini, ya. Jadi retina mata kita ini terdiri dari beberapa lapis yang mungkin sudah dipelajari pada histologi, ya. Kemudian kita lihat di sini sel fotoreseptor, apakah itu sel rod dan sel kon, itu dia tertanam, ya, pada epitelium retina, ya, lapisan epitel dari retina. Nah, kemudian jika kita perbesar dari sel fotoreseptor ini, maka kita bisa lihat bahwa sel fotoreseptor itu terbagi atas dua segmen, yaitu outer segment dan inner segment, ya. Dan kemudian terdapat nukleus, ya, dari sel fotoreseptor tersebut. Kemudian pada bagian plasma membran ini terdapat diskus, ya, lapisan-lapisan atau cakram dari membran plasma, dan kemudian kita bisa lihat di sini jika diperbesar kita dapatkan gambaran skematik seperti ini, dan bintik-bintik hitam ini merupakan fotoreseptor, ya, yang terdapat pada sel fotoreseptor, sel rod atau sel kon, ya, yang disebut sebagai rodopsin. Nah, jadi ingat kembali, ya, sel fotoreseptor itu ada dua, yaitu rod dan kon. Kemudian di dalam sel fotoreseptor ini terdapat fotoreseptor, ya, yang disebut dengan rodopsin.
Ya, baik, sama seperti slide sebelumnya ya. Jadi ini hanya ingin menegaskan saja bagaimana struktur dari sel fotoreseptor. Ya, kita lihat di sini ini adalah gambaran asli dari sel rod ya yang terlihat di bawah mikroskop elektron. Kemudian ini adalah struktur asli dari sel kon ya yang dilihat di bawah mikroskop elektron juga. Ya, kemudian jika dibuatkan skematiknya, maka kita akan lihat di sini bagaimana bagian-bagian yang menyusun sel fotoreseptor ini. Secara garis besar terbagi atas dua segmen, yaitu outer segment dan inner segment, di mana outer segment inilah yang merupakan bagian untuk mendeteksi sinyal foton atau cahaya, sementara inner segment ini mengandung nukleus yang nukleus dan organel lainnya yang bertanggung jawab untuk metabolisme seluler ya, di mana proses metabolisme seluler termasuk juga energi dalam bentuk ATP ini yang nanti pabriknya terjadi di daerah inner segmen ini, dan kemudian metabolitnya, produk metabolisme tersebut dimanfaatkan oleh outer segment untuk proses deteksi sinyal tadi. Selanjutnya kita lihat masing-masing karakteristik dari sel fotoreseptor. Kita mulai dengan sel batang atau sel rod ya. Jadi retina manusia itu memiliki 10⁹ sel batang ya. Sel ini sangat sensitif terhadap cahaya ya. Protein fotoreseptornya ya yang sudah kita perkenalkan tadi namanya rhodopsin mengabsorpsi maksimal pada panjang gelombang 500 nanometer ya. Kemudian fotoreseptor ini berperan pada penglihatan pada cahaya redup ya atau night vision, dan kemudian waktu yang diperlukan oleh sel rod merespon cahaya ini cukup lama ya. Mungkin kita bisa lihat ketika kita dari cahaya terang ya, kemudian kita masuk ke daerah yang cahayanya lebih redup ya, maka ada proses adaptasi di situ dan seolah-olah kita mengalami kehilangan penglihatan untuk sementara waktu, dan kemudian baru kita bisa melihat dengan baik kondisi pada lingkungan yang redup atau cahayanya kurang tersebut ya. Oke. Karakteristik untuk sel kerucut ya. Sel kerucut atau sel kon ini retina manusia mengandung 3 kali 10⁻⁶ sel kerucut. Jumlahnya secara kuantitatif lebih sedikit dibandingkan dengan sel rod ya. Kemudian bersifat kurang sensitif terhadap cahaya ya. Kemudian memiliki 3 protein fotoreseptor, dalam hal ini adalah fotopsin atau konopsin ya nama lainnya, dengan absorpsi maksimal pada panjang gelombang ada yang berada pada 426, 530 dan 560 nanometer ya. Nah, sel ini memediasi penglihatan pada cahaya terang atau daylight vision ya, pada kondisi atau lingkungan di mana cukup cahaya dan bertanggung jawab pada penglihatan warna. Nah, ini adalah gambaran dari kemampuan absorpsi maksimal dari masing-masing fotoreseptor tadi. Kita lihat di sini untuk S ya, atau blue sensitive opsin, ini yang berwarna biru. Ini maaf, saya nyalakan pointernya dulu. Ya, ini untuk yang gelombang biru ya yang diperantarai oleh blue sensitive opsin ya. Ini adalah kode gennya ya. Ini menyerap cahaya tadi maksimal pada kisaran 426 nanometer ya. Kemudian untuk yang green sensitive opsin, ini yang warna hijau ya, maksimal pada 530. Kemudian untuk yang L
rate sensitive opsin ini pada maksimal 560 nanometer, dan ini untuk rodopsin yang berada mampu menyerap pada panjang gelombang 500 nanometer. Nah, dari selnya kita berpindah ke reseptornya langsung ya pada slide ini. Nah, kita lihat rodopsin dan fotopsin ya. Rodopsin dan fotopsin ini merupakan reseptor cahaya atau disebut juga dengan fotoreseptor pigmen ya. Nah, baik rodopsin maupun fotopsin ini keduanya masuk ke dalam golongan reseptor ya yang disebut sebagai 7TM reseptor ya. 7TM reseptor ini bukan hanya ditemukan pada indera penglihatan, tetapi juga ditemukan pada indera penciuman, kemudian pendengaran ya. Jadi yang berfungsi untuk merespons reseptor yang berfungsi untuk merespons stimulus dari luar ya yang ditangkap oleh sistem indera kita. Nah, 7TM ini berasal dari TM-nya ini ada transmembrane ya. Jadi reseptor ini terdapat pada membran sel ya. Kalau rodopsin dan fotopsin ini berarti ditemukan pada sel fotoreseptor tadi, apakah itu pada sel rod maupun sel kon. Nah, karakteristik dari reseptor ini secara struktural merupakan protein ya. Ini kita bisa lihat, ini adalah untaian rantai polipeptidanya, ini adalah terminal N-nya, dan kemudian ini adalah terminal C-nya atau karboksil terminal, ini nitrogen terminalnya ya, ujung asam amino yang paling awal dan kemudian yang paling akhir. Nah, untaian ini merupakan karakteristik membran protein membran yang melintasi 7 kali ya untaiannya ya, helixnya itu pada lipid bilayer, sehingga disebut sebagai 7TM reseptor ya, 7 transmembrane reseptor. Nah, jika kita lihat lagi ya secara mendetail, jadi tadi kita sudah lihat gambaran seperti ini ya. Ketika membran diskus membran ini diperbesar ya, pada dasarnya ini kan merupakan lipatan-lipatan dari lipid bilayer ya, yang tersusun seperti ini membentuk diskus membran. Nah, tadi juga kita sudah lihat ya, diskus membran ini ada dot-dot warna hitam yang menunjukkan rodopsin. Nah, ini ditampilkan dalam gambar yang berbeda ya. Jadi dibandingkan dengan slide tadi, maka gambar rodopsin ini ditampilkan seperti ini. Kalau slide yang tadi ditampilkan dalam dot berwarna hitam ya. Nah, ini kita lebih perbesar, lebih zoom in gambarnya. Terlihat di sini lapisan lipid bilayer ya. Kemudian ini daerah sitoplasma, dan ini adalah interlamellar space ya, yang dibentuk dari membran diskus tadi ya. Nah, kemudian kita fokus pada rodopsin. Tadi kita lihat rodopsin ini merupakan 7TM reseptor ya. Kita lihat ini adalah helix dari 7TM tadi, penyusun dari rantai polipeptida yang secara 3 dimensi membentuk helix seperti ini pada struktur rodopsin ya. Nah, kemudian dari 7TM reseptor ini melekat satu gugus gugus fungsional ya. Dalam hal ini adalah 11 cis retinal, di mana 11 cis retinal ini merupakan turunan atau derivat dari vitamin A. Mungkin sudah pernah dipelajari ketika belajar vitamin dan mineral di Biomedik 1 ya oleh Dr. Gita, bahwa salah satu bentuk aktif dari vitamin A itu adalah retinal. Nah, kita lihat retinal ini merupakan bagian dari struktur rodopsin ini ya. Jadi dia menempel, melekat pada rodopsin, berfungsi sebagai gugus fungsional yang nanti akan kita lihat pada slide berikutnya, bahwa peran dari cis retinal ini sangat besar di dalam menentukan jalannya proses penglihatan ya.
Nah, ini adalah uraian ya dari rodopsin itu merupakan struktur gabungan dari opsin ya. Opsin adalah struktur proteinnya ya. Kemudian ditambah dengan 11 cis retinal atau retinaldehid yang merupakan gugus tambahan ya, gugus fungsionalnya yang melekat pada opsin. Nah, secara satu kesatuan disebut sebagai rodopsin. Kemudian untuk fotopsin ya, ini ada 3 macam tadi, ada blue pigment, ada green pigment, dan kemudian ada red pigment. Ya, masing-masing sama terdiri dari komponen proteinnya yang disebut sebagai opsin. Kalau dia blue pigment berarti dia blue opsin, kemudian ditambah dengan gugus fungsional turunan dari vitamin A yaitu 11 cis retinaldehid. Nah, ini sepintas mengenai metabolisme vitamin A dan retinaldehid ya. Mungkin saya tidak perlu jelaskan ya, sebab saya kira narasi yang disampaikan di sini sudah cukup lengkap ya untuk menggambarkan. Silahkan mahasiswa membacanya dengan baik ya. Ini juga sama sebenarnya ya, merupakan kelanjutan dari penjelasan slide sebelumnya mengenai metabolisme vitamin A dan retinaldehid ya. Jadi vitamin A yang kita dapatkan dari makanan itu dalam bentuk provitamin A atau beta karoten ya. Kemudian masuk di dalam tubuh ya. Akan terjadi proses karoten proses pemutusan ya dari bagian struktur dari beta karoten ini ya oleh enzim yang disebut sebagai karoten dioksigenase yang terdapat di saluran pencernaan atau usus halus ya. Nah, kemudian pecahnya beta karoten ini kemudian membentuk retinol dan retinaldehid ya. Kemudian terbentuklah turunan-turunan berupa all trans retinoic acid dan 9 cis retinoic acid. Ini semua yang nanti akan diabsorpsi masuk ke dalam tubuh dan akan menjadi bentuk aktif dari vitamin A yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, selanjutnya untuk all trans retinol ini akan mengalami proses metabolisme lebih lanjut ya, menjadi 11 cis retinol dan kemudian menjadi 11 cis retinaldehid. Nah, 11 cis retinaldehid inilah yang akan menjadi gugus prostetik ya atau gugus fungsional dari opsin tadi, sehingga ini terjadi dia melekat pada asam amino lisin yang terdapat pada opsin menempel di sana dan kemudian jadilah ia gugus prostetik atau gugus fungsional dari opsin, baik itu rodopsin maupun fotopsin ya. Nah, kemudian nanti dengan adanya cahaya yang ditangkap oleh fotoreseptor ini, di sini dicontohkan adalah rodopsin ya, maka akan terjadi perubahan struktur ya dengan perubahan struktur dari 11 cis retinaldehid ini dan kemudian dia akan mengalami kemudian protein yang dilekatinya dalam hal ini adalah rodopsin. Kan awalnya tadi cahaya ditangkap oleh 11 cis retinaldehid ya yang merupakan gugus prostetik. Nah, ini mengubah struktur 11 cis retinaldehid dan kemudian juga mengubah konformasi dari protein secara keseluruhan. Ya, kita lihat di sini ada tahapan-tahapan perubahan atau kita sebut sebagai perubahan konformasional dari fotoreseptor ya, dalam hal ini adalah rodopsin. Kita lihat fotorodopsin itu dalam pikosecond dia berubah menjadi batrodopsin, kemudian dalam 30 detik menjadi lumiere rodopsin, kemudian menjadi metarodopsin dan seterusnya akhirnya menjadi all trans retinaldehid ditambah dengan opsin. Ya, nah inilah yang nanti proses selanjutnya kita sebut sebagai transduksi visual ya, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya.
Nah, kita masuk ke mekanisme transduksi visual ya, atau foto transduction ya. Ini adalah gambaran umumnya. Nanti secara detail untuk foto transduction ini bisa dipelajari pada materi fisiologi ya. Ini secara umum kita lihat ya, ketika cahaya masuk ya, masuk ya melalui kornea, kemudian lensa ya. Cahaya akan men-trigger reaksi fotokimia ya pada sel fotoreseptor tadi, apakah itu sel rod dan kon yang terdapat pada bagian belakang dari retina ini ya. Nah, kemudian setelah ditangkap, nanti akan terjadi proses tersebut akan kita uraikan pada slide berikutnya ya. Masuklah kepada tahapan kedua, yaitu terjadinya reaksi kimiawi yang hasil akhir dari reaksi kimiawi itu adalah mengaktifasi sel bipolar ya. Tuh. Nah, kemudian dengan aktifnya sel bipolar tadi ya, impuls saraf akan dibawa ya melalui sel ganglion dan kemudian terus menuju saraf optik dan kemudian akan sampai informasinya ke korteks visual melalui talamus. Ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas chemical reaction-nya saja, sebab untuk proses selanjutnya yang terkait dengan proses persepsi ini nanti akan lebih dijelaskan oleh materi yang berasal dari Departemen Fisiologi. Ya, baik, seperti yang sudah disampaikan ya pada slide sebelumnya, kita fokus pada reaksi kimiawi yang berlangsung pada sel fotoreseptor ketika cahaya sampai ke retina ya. Kita lihat di sini, tunggu sebentar. Kita lihat di sini cahaya yang masuk ya, absorpsi cahaya yang terjadi pada daerah retina ini ditangkap oleh fotoreseptor. Kemudian sinar cahaya tersebut akan mengubah 11 cis retinal itu menjadi all transretinal ya. Dan tadi kita sudah lihat reaksinya secara beruntun menyebabkan terjadinya perubahan konformasi dari rodopsin. Nah, kemudian perubahan konformasi dari rodopsin ini selanjutnya mengkatalisis replacement atau penggantian GDP ini oleh GTP pada transdusin. Jadi rodopsin ini nanti dia akan berikatan dengan protein atau mempengaruhi ya perubahan konformasi dari rodopsin tadi kemudian mempengaruhi struktur dari transdusin, di mana transdusin yang awalnya merupakan kesatuan dari transdusin beta gamma dengan transdusin alfa, yang dimana transdusin alfa ini mengikat GDP dengan aktifnya rodopsin, maka GDP yang berikatan pada transdusin alfa ini diganti dengan GTP ya. Nah, kemudian transdusin alfa yang mengikat GTP ini berdisosiasi dari transdusin beta dan beta gamma. Kemudian selanjutnya transdusin alfa yang mengikat GTP ini mengaktifasi si GMP fosfodiesterase atau disingkat dengan PDE. Ya, awalnya PDE ini memiliki gugus yang bersifat inhibitory subunit ya. Nah, dengan adanya transdusin GTP, inhibitory subunitnya ini ditangkap oleh transdusin GTP, lepasnya inhibitory subunit dari PDE ini mengaktifkan enzim ini ya, di mana enzim PDE ini merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi perubahan siklik GMP menjadi 5 aksen GMP ya. Sampai di situ. Nah, selanjutnya ya siklik GMP yang banyak dikonversi menjadi 5 aksen GMP ini menyebabkan turunnya ya konsentrasi siklik GMP di dalam
sel fotoreseptor. Padahal siklik GMP ini berperan atau berfungsi mengikat channel, ya, kation channel, agar kation channel ini terbuka dan memungkinkan untuk aliran kation masuk ke dalam intraseluler. Namun dengan menurunnya konsentrasi siklik GMP, maka mengakibatkan ikatan siklik GMP ini dengan channel kation tadi menghilang, dan dampaknya adalah kation channel tertutup sehingga aliran natrium dan kalsium, ya, melintasi channel tersebut itu terhambat, dan kemudian berakhir dengan terjadinya hiperpolarisasi dari membran. Ya, nah hiperpolarisasi membran inilah yang menunjukkan adanya terjadinya perubahan signal, ya, dari reaksi kimiawi menjadi signal, ya, yang akan dikirimkan melalui sel bipolar dan selanjutnya diteruskan ke ganglion sel, kemudian menuju ke melintasi saraf optik, nanti akhirnya sampai ke otak, ya. Itu yang nanti rangkaian atau kelanjutan dari langkah nomor 5 ini, ya, mengenai signal menuju ke otak itu akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian slide berikutnya dan secara lebih mendetail oleh Departemen Fisiologi, ya. Nah, kemudian langkah nomor 6 kita lanjut di sini, ya. Kalsium yang ada di intraseluler ini secara terus-menerus, ya, keluar ke arah ekstraseluler, ya, melalui natrium kalsium exchanger, ya. Ini menyebabkan terjadinya penurunan konsentrasi dari kalsium secara signifikan. Nah, kemudian penurunan konsentrasi secara signifikan dari ion kalsium ini selanjutnya akan mengaktifasi guanil siklase atau disingkat dengan GC, ya, yang selanjutnya akan menghambat kerja atau aktivitas dari fosfodiesterase, ya. Jadi ini akan mengembalikan konsentrasi siklik GMP intraseluler, ya. Ini terjadi ketika berada pada situasi gelap, ya. Nah, kemudian selanjutnya akan menyebabkan terjadinya reopening cation channel di sini, ya. Peningkatan siklik GMP itu tentu saja nanti akan berikatan kembali dengan cation channel yang kemudian akan membuka aliran kation menuju ke intraseluler dan selanjutnya akan menyebabkan terjadinya depolarisasi, ya. Nah, pada sisi lain tadi kita berawal dengan rhodopsin. Nah, di sisi lain kita lihat pada langkah 8, rhodopsin ini, ya, oleh rhodopsin kinase ini akan mengalami proses fosforilasi, ya, dengan rendahnya konsentrasi kalsium tadi dan dibantu dengan adanya protein yang namanya rinkaverin, ya, menyebabkan rhodopsin ini mengalami proses fosforilasi. Rhodopsin yang telah aktif tadi, ya, yang mengandung gugus all transretinal, ya, setelah mengaktifasi transdusin, ya. Kemudian rhodopsin yang terfosforilasi ini memungkinkan untuk menempelnya protein lain yang disebut dengan arrestin, ya, dan kemudian dengan menempelnya arrestin pada rhodopsin ini kemudian secara perlahan-lahan akan menyebabkan all transretinal itu digantikan oleh cisretinal, sehingga struktur dari rhodopsin ini kembali ke struktur semula dan kemudian dapat siap untuk menerima cahaya dan kemudian melanjutkan proses rangkaian reaksi kimiawi pada siklus fototransduksi.
Ya, sehingga ya berdasarkan reaksi kimiawi pada fototransduksi tadi, maka sebenarnya yang paling berperan penting di dalam visual transduction itu ada tiga komponen utama, tiga aktor utama terutama ya, yang nantinya akan mengawali terjadinya pembentukan signal ya menuju ke nervus opticum dan akhirnya menuju ke otak, yaitu cyclic GMP, kemudian ion channel tadi atau ion gate, dan kemudian menginduksi atau peran dari neurotransmitter glutamat ya. Nah, kita lihat di sini ya, kita bedakan bagaimana sebenarnya ringkasan dari struktur kimiawi yang sudah kita pelajari tadi pada keadaan gelap dan pada keadaan terang ya. Kita lihat di sini pada keadaan gelap kadar siklik GMP tinggi, tadi masih ingat ya, karena pada keadaan gelap fosfodiesterase atau PDE itu terinhibisi ya, maka kadar siklik GMP tinggi. Kemudian siklik GMP yang tinggi ini terikat pada membran sel rod dan cone, itu membuka aliran kation melalui kation channel yang sudah kita lihat tadi, sehingga menyebabkan terjadinya depolarisasi membran. Nah, depolarisasi membran ini selanjutnya melepaskan glutamat, dan kemudian glutamat ini mempunyai efek negatif terhadap sel bipolar, yaitu berupa inhibisi, sehingga terjadi sel bipolar yang tidak aktif. Maksud dari tidak aktif ini adalah terjadinya hambatan eksitasi neuron ya, jadi tidak ada pengiriman signal menuju ke otak ya, dan persepsi gambar itu menjadi menurun ketika terjadi pada keadaan gelap ya, sehingga yang terlihat itu hanya berupa bayangan-bayangan yang kita lihat, tidak secara detail kita lihat pada kondisi gelap ya. Nah, berbeda pada keadaan terang ya. Pada keadaan terang kadar siklik GMP ini rendah ya. Tadi kita lihat kenapa rendah, karena aktif PDE, dan kemudian PDE ini mengubah siklik GMP menjadi 5 aksen GMP ya. Nah, akibatnya apa ya? Siklik GMP tidak berikatan pada cation channel dan menyebabkan pintu dari atau channel tersebut itu tertutup, sehingga aliran kation terhambat masuk ke dalam intrasel dan menyebabkan membran mengalami hiperpolarisasi ya. Nah, hiperpolarisasi ini kemudian menghambat pelepasan glutamat, tidak ada pelepasan glutamat, dan menyebabkan tidak ada inhibisi terhadap aktivitas sel bipolar ini ya. Akibatnya apa? Akibatnya terjadilah eksitasi neuron, dan kemudian menyebabkan terbentuknya impuls saraf, kemudian dibawa dari sel neuron menjadi sel ganglion, melintasi saraf optik, dan kemudian masuk ke otak, dan kemudian otak bisa mempersepsi entah itu gambar, benda, dan lingkungan sekeliling kita secara detail ya, karena adanya cahaya yang masuk. Untuk lebih jelasnya, ini nanti akan kita bahas ya, supaya mungkin lebih menarik bahasan kita ya. Ini akan kita bahas di modul ya. Ini saya ambil dari artikel ya, dari Travel Truth ya, mengenai why do flight attendants ya, mengapa awak kabin ya meredupkan cahaya ketika pesawat take off atau landing ya. Mungkin semua sudah pernah mengalami hal ini ketika naik pesawat, kemudian pesawat akan take off atau landing, maka pramugari atau kapten akan menyampaikan informasi bahwa kabin pesawat akan diredupkan cahayanya, sehingga bagi yang ingin membaca bisa menggunakan cahaya yang ada di atas kepalanya ya, yang cahaya khusus untuk penumpang di pada kursinya masing-masing. Nah, nanti ini kita akan jelaskan lebih lanjut alasan dibalik mengapa aktivitas ini terjadi ketika pesawat akan landing dan take off.
Ini erat kaitannya dengan proses penglihatan tadi, adaptasi dalam keadaan terang dan gelap yang kemudian nanti berakhir sebagai bentuk persiapan kita terhadap kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang sering terjadi ketika pesawat itu take off atau landing. Ya, baik. Untuk sel fotoreseptor, kemudian fotoreseptor sendiri, kemudian mekanisme fototransduksi itu khususnya ya dalam reaksi kimiawinya ya secara lengkap sekali lagi saya sampaikan akan dibahas lebih jauh oleh materi fisiologi ya. Berarti tujuan pembelajaran kita telah sampai 3 tujuan pembelajaran dan kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran berikutnya yaitu mengenai mekanisme penglihatan warna ya. Mekanisme penglihatan warna ini sebenarnya memiliki prinsip yang sama dengan mekanisme penglihatan ya. Dan kemudian perbedaannya itu terletak pada opsin tadi karena 3 opsin tadi yang ada opsin biru, hijau, dan merah ini memodulasi penyerapan cahaya pada panjang gelombang yang berbeda dan kemudian nanti informasi yang sampai pada 3 opsin ini sama akan diteruskan oleh sel bipolar, sel ganglion, saraf optik dan dipersepsi oleh otak menjadi penglihatan warna ya. Baik, namun sayangnya tidak semua di antara kita ya itu memiliki penglihatan warna yang sempurna ya. Mungkin ada sekian persen ya dari penduduk dunia itu yang mengalami apa yang disebut sebagai gangguan penglihatan warna atau bahkan sampai ke keadaan buta warna yang kita sebut sebagai color blindness ya. Jadi ini adalah sejarah ya. Jadi banyak sekali sebenarnya sejarah yang sejarah sains ya yang bisa dijelaskan melalui materi biokimia ini diantaranya adalah bagaimana awal mula orang mengetahui adanya kondisi yang disebut sebagai color blindness atau gangguan pada penglihatan warna ini ya. Jadi sejarahnya pada ini dimulai dengan seorang kimiawan ya yaitu John Dalton, mungkin sudah sangat familiar oleh kalian terutama yang mencintai ilmu kimia ya. Mungkin pada saat zaman John Dalton ini sudah sebagian dari bagian-bagian mata itu diketahui termasuk humor vitreus ya yang mengisi bola mata kita ya. Itu mungkin pada zaman tersebut sudah diketahui bahwa di dalam mata kita itu ada cairan yang mengisi bola mata. Nah, karena John Dalton ini ternyata dia memiliki gangguan dalam hal penglihatan warna ya. Semuanya dia cenderung untuk melihat warna biru ya sehingga dia berpikir kemungkinan humor vitreusnya ini cairannya bukan bening seperti yang dimiliki oleh orang kebanyakan melainkan cairan vitreusnya itu berwarna biru ya. Itu yang ada di dalam pikirannya. Mungkin seperti itu kalau orang cerdas berpikir tentu out of box ya cara berpikirnya. Nah, kemudian ia berpesan ya agar nanti ketika ia wafat maka tolong diambil bola matanya dan kemudian diteliti lebih lanjut apakah benar cairan vitreusnya itu berwarna biru ya. Nah, kemudian ilmuwan selanjutnya ya pada tahun 1844 Joseph Ransom itu kemudian melanjutkan amanah yang disampaikan oleh John Dalton dan dia melakukan diseksi pada bola mata dari John Dalton tersebut dan tampak bahwa bola mata humor vitreus yang terdapat di dalam bola matanya itu perfectly colorless, jadi bening seperti halnya orang pada kebanyakan. Ya, kemudian berarti hipotesis mengenai
vitreous berwarna biru dari John Dalton itu terpatahkan, namun pada saat itu belum ada teknologi lebih lanjut untuk mempelajari kira-kira masalahnya di mana, ya. Jika masalahnya bukan di humor vitreous, berarti masalahnya di mana, ya. Nah, sebagai seorang ilmuwan, Ransom ini tidak membuang begitu saja bola mata dari John Dalton dan kemudian disimpan di toples yang mengandung bahan pengawet. Nanti pada pertengahan tahun 1990, di mana pada saat itu Watson and Crick itu sudah memulai penelitian di bidang biologi molekuler dengan sehingga pada saat pertengahan 90 itu sudah bisa dilakukan ekstraksi DNA dan akhirnya ketahuan bahwa masalahnya itu bukan pada humor vitreousnya, melainkan pada susunan nukleotida dari gen yang mengkode fotoreseptor dari John Dalton, ya. Di sini dikatakan John Dalton memiliki gen opsin untuk fotopigmen yang warna merah, ya. Tadi red opsinnya berarti, ya. Tetapi dia mempunyai red fotopigmen, ya, berarti red opsinnya normal, tetapi dia lack opsin gene untuk yang green opsin atau opsin hijaunya, ya, sehingga John Dalton ini bisa dikatakan seorang yang mengalami green dichromate, jadi dia mengalami masalah dalam penyerapan maksimal pada gelombang cahaya hijau, ya, yang pada 530 nanometer, ya. Itu sejarahnya seperti itu. Nah, lebih lanjut kita lihat di sini dasar molekuler buta warna. Jadi blue opsin itu dia gen yang mengkode blue opsin ini terdapat di kromosom 7, sedangkan green opsin itu dikode oleh gen yang terdapat pada kromosom X, demikian pula red opsin, ya. Sehingga mayoritas, ya, keadaan gangguan penglihatan warna atau buta warna ini bersifat X-linked, diturunkan melalui kromosom X, ya. Nah, kita lihat di sini, ya, contohnya misalnya perempuan, ya, yang membawa gen yang mengandung mutasi pada opsinnya. Ya, kita lihat di sini kalau XC berarti color blind due to mutant opsin pigment. Jadi di opsin pigmentnya itu mengalami mutasi sehingga dia menyimpang dari normal opsin, ya. Kemudian dia berpasangan, ya, kawin dengan laki-laki yang penglihatan warnanya normal. Kita lihat apa yang terjadi di sini, ya. Jika anaknya itu perempuan, ya, XX di sini, ya, dia akan bersifat sebagai carrier, ya, sebab X yang satunya lagi yang berasal dari ayahnya itu normal. Nah, karena ini sifatnya adalah recessive inheritance, maka dia hanya membawa saja, ya, tetapi dalam hal penglihatan warna dia tidak bermasalah. Nah, apa yang terjadi dengan anaknya yang laki-laki? Kita lihat di sini karena X-nya itu berasal dari ibunya dan kemudian Y itu yang berasal dari ayahnya, sehingga ini gen opsin apakah itu green atau red opsin yang terdapat pada X itu menjadi manifest, sehingga anak laki-lakinya ini yang kemudian akan mengalami color blind atau mengalami buta warna, ya. Nah, kemudian yang terkait dengan X-link itu hanya red green color blindness, ya. Sebab untuk yang blue opsin itu sifatnya autosom, ya, terdapat pada kromosom, bukan pada seks kromosom, melainkan pada kromosom nomor 7, ya. Nah,
nanti akan kita lihat di slide berikutnya ada beberapa variasi dari red-green color blindness ini. Ya, selanjutnya kita lihat ya, untuk red-green color blindness ini dapat dibedakan menjadi proton type dan deutan type ya. Nah, proton type ini karakteristiknya bagaimana ya? Untuk proton type ini gangguannya ada pada L-opsin atau opsin merah ya. Nah, penangkapan cahaya pada orang yang mengalami mutasi pada L-opsinnya itu menyebabkan dia kemampuan atau aktivitas dari L-opsinnya ini tidak sempurna ya, sehingga penangkapan cahaya itu bergeser ke fotoreseptor dengan panjang gelombang yang lebih pendek, yaitu M-opsin atau opsin hijau ya. Nah, rentang gangguan dari dari mutasi yang terjadi pada L-opsin ini dimulai dari protanomali ya, jadi dia hanya merupakan anomali saja ya, jadi mungkin dia tidak secara total mengalami kelainan pada L-opsinnya ya, hanya parsial. Tapi kalau yang full itu kita sebut sebagai jadi betul-betul tidak berfungsi L-opsinnya, itu kita sebut sebagai protanopia ya. Nah, kita akan lihat bagaimana gambaran ketika orang mengalami proton type seperti itu. Seperti ini ya. Kemudian bentuk yang kedua itu adalah deutan type ya. Jadi deutan type ini gangguannya pada M-opsin ya, atau opsin hijaunya ya. Karena opsin hijaunya yang mengalami gangguan ya akibat adanya mutasi pada gen yang mengkode M-opsin ini, maka sebaliknya penangkapan cahaya itu bergeser ke fotoreseptor dengan panjang gelombang yang lebih panjang, yaitu L-opsin ya, sehingga nanti juga rentangnya ini tergantung dari tingkat mutasinya atau seberapa besar gangguan yang terjadi pada fotoreseptor M-opsin. Kalau hanya parsial maka sifatnya deutan anomali. Kalau dia total ya, full tidak berfungsi M-opsinnya, kita sebut sebagai deutanopia ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu selain red-green color blindness, ada juga yang disebut sebagai blue-yellow color blindness ya, atau tipenya itu kita sebut sebagai Triton type ya. Gangguannya itu terdapat pada S-opsin atau opsin hijau ya. Nah, ini sifatnya bukan herediter ya, tidak diturunkan karena gen yang mengkode itu tidak terdapat pada seks kromosom yaitu X kromosom, melainkan terdapat pada kromosom 7 ya. Nah, ini gangguannya di mana? Ini biasanya terjadi ketika terjadi proses penuaan ya, yang kemudian menginduksi terjadinya katarak, kemudian glaukoma, kemudian age related macular degeneration, dan kemudian akhirnya menginduksi ya gangguan pada S-opsin. Jadi yang terganggu itu bukan pada tingkat kalau untuk yang kasus penuaan ya, gangguannya itu bukan pada tingkat DNA-nya, tetapi ketika dia sudah menjadi fotoreseptor, dalam hal ini adalah opsinnya ya, yang dipicu oleh terjadinya proses penuaan atau proses degenerasi. Ya, ini adalah ilustrasi ya bagaimana normal vision ya, penglihatan warna yang normal dibandingkan dengan orang yang mengalami protanomali atau bahkan sampai protanopia, begitu juga dengan yang tipe deuteran ya. Nah, kita lihat di sini ilustrasinya ya, sehingga nanti ketika melihat lampu jalan ya, bukan lampu jalan, lampu merah ya, sebenarnya kan lampunya ada 3 warna, merah, kuning, hijau, tapi orang menyebutnya sebagai lampu merah karena lampu merah itu tanda berhenti, jadi fokusnya ketika berhenti gitu ya mungkin. Nah, kita lihat di sini kalau orang yang mengalami deuteranopia itu tidak bisa membedakan hampir tidak bisa membedakan antara tanda merah dengan tanda kuning, dan kemudian yang warna hijaunya ini terlihat tidak berwarna ya, atau abu-abu ya, sehingga
tentu akan membahayakan bagi orang yang mengalami color blindness ini ketika berkendara. Tapi tentu sekarang zaman sudah canggih, mungkin ada teknik lain yang bisa disiasati sehingga tidak masalah bagi orang yang mengalami gangguan penglihatan warna. Nah, ini untuk yang tipe Triton type ya. Kita lihat di sini perbedaannya ya. Dan kemudian untuk lampu lalu lintas tadi ya, ini justru sama sekali tidak bisa membedakan merah, kuning, hijau ya. Semuanya hanya terlihat gambaran gelap seperti ini ya. Ya, saya kira itu ya akhir dari materi ini. Kemudian nanti kita bisa lanjutkan dengan membahas modul. Ya, semoga mahasiswa berkesempatan untuk membahas modulnya dengan baik sehingga nanti diskusi kita di kelas menjadi lebih menarik dan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai materi aspek biokimiawi mata dan metabolisme spesifik pada mata dan proses penglihatan. Sehingga tujuan dan semua sasaran pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Demikian ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.